brand olahraga lokal untuk memproduksi jersey supporter timnas. Jangan ditanya ya bos, pundi-pundi money yang didapat dari usaha ini? Omsetnya tembus ratusan miliar per tahun. Wow banget gak tuh? Bikin mata tim cuan menghijau nih bos. Gara-gara ini Doi dapat julukan Crazy Rich Wonogiri loh. Penasaran sama kisah Crazy Rich Wonogiri ini bos? Let's check it out. Halo bos, perkenalkan saya Jumarianto atau yang biasa dipanggil Om Jum, juragan jersey dari Wonogiri. Mau ikuti perjalanan sukses saya? Mulai dari jualan sembako sampai memiliki pabrik jersey seperti ini, ikuti saya di Cuan Bos. Nggak hanya mengkayakan diri sendiri, Om Jum juga punya perhatian terhadap lingkungan dan karyawannya nih bos. Doi membangun masjid dan mengumrohkan karyawannya ke Tanah Suci. Alhamdulillah ya bos. Perjalanan usaha Om Jum ternyata dari bawah juga ya bos, sampai bisa sukses seperti sekarang. Kalau lihat usahanya, pasti no kaleng-kaleng nih bos omsetnya. Kepo nggak sih sama penghasilan dari Crazy Rich Wonogiri ini bos? Kalau kita setahun di sekitar 100-an lah. Ya 100 sampai 150 lah. Chic shock nggak sih bos? Auto shock lihat duit miliaran dong. Pantas aja Om Jum sukses bangun rumah mewah bak istana dan juga punya deretan mobil-mobil mewah yang bikin mata auto kinclong. Aduh, Crazy Rich Wonogiri sekali. Sebenarnya Om Jum ini dulunya PNS bos. Tapi di DNA-nya, Om Jum tertanam jiwa pengusaha. Doi melakoni banyak pekerjaan sampingan saat masih jadi PNS. Mulai dari jualan sembako keliling sampai beternak lele. Saya paham dulu bahwa menjadi ASN itu memang dalam kata tanda kutip itu memang tidak boleh kaya. Gitu. Tidak langsung tahu-tahu itu muncul Regar Sport, tidak gitu. Jadi dimulai dari dulu juga jualan beras gitu ya. Jadi pakai PDH, tapi kalau sudah pulang kerja ya bawa beras 5 kilo diantar. Ya kayak gitu dulu. Awalnya Om Jum berbisnis kebutuhan pokok, yakni sembako keliling. Tapi ternyata keuntungannya kecil bos, nggak sebanding sama capeknya. Terpaksa deh Doi tutup. Kalau sembako itu saya pilotkan. Jadi saya pilotkan karena apa? Karena marginnya kecil. Nggak sabar. Nggak nyerah gitu aja. Om Jum beralih budidaya singkong dan beternak bebek. Tapi nggak sukses juga nih bos. Hiks. Banyak kendala yang Doi hadapi. Terakhir, Om Jum mencoba budidaya ikan lele yang lagi-lagi harus tutup ya bos. Kalau lele itu saya pilotkan karena manufakturnya. Waktu itu saya punya 120 kolam, tapi kolam ini langsung saya serahkan kepada masyarakat. Dan sebenarnya belum siap di maintenance. Akhirnya saya harus mengatakan ini kalau dilanjutkan dalam jangka pendek ini bangkrut. Titik balik hidup Om Jum terjadi saat menjadi reseller produk olahraga nih bos. Doi melihat banyak konsumen yang mesen kostum olahraga. Akhirnya Om Jum mencoba jualan baju-baju jersey di internet. Di saat mempilotkan lele ini, yang 120 kolam ini, saya baru sadar kalau itu dibiayai dari reseller gitu. Dari bisnis saya menjadi seorang reseller orang lain. Lalu aneh nih, ya kenapa ini yang nggak diolah kan gitu. Banyak orang ingin memiliki jersey tim kesayangannya. Melihat peluang itu, Om Jum akhirnya fokus menjual jersey di internet dan ternyata hasilnya moncer banget bos. Awalnya saya nggak percaya kalau yang namanya internet itu menghasilkan uang. Karena dunia digital juga nggak bergerak semasif ini ya, tahun 2000-an 10 itu. Dan masih dibilang orang aneh gitu loh. Cakep. Om Jum akhirnya mantap memutuskan resign dan memproduksi baju-baju jersey untuk keperluan olahraga bos. Salah satunya jersey timnas sepak bola Indonesia yang berjaya di tahun ini. Om Jum bekerja sama dengan Erspo, produsen resmi jersey pemain timnas Indonesia. Tapi Doi khusus memproduksi untuk supporter timnas ya bos. Oke bos, kalau bisa kita share, tahun ini Regar Sport itu berkesempatan menjadi eksklusif partner custom jersey untuk yang supporter.
dari Erspo dan PSSI. Nah, ini produknya ya, ini yang putih dan kemudian ini yang merah. Menyala deh jersey produksi Wonogiri ini. Berkat usahanya, Om Jum bisa membuka lapangan kerja di daerahnya. Alhasil, anak-anak lokal Wonogiri pun jadi punya pekerjaan, bos. Gak perlu merantau untuk mencari kerja keluar daerah. Mantap! Ya dari dulu sih saya mengatakan kalau bisakah yang di sekelas Wonogiri ini UMK-nya itu ya hampir seperti kenapa orang Wonogiri ngerantau ke Cikarang, kenapa orang Wonogiri ngerantau ke Cilegon gitu. Ya karena UMK-nya tinggi. Dan kami berharap kami menjadi pionir yang bisa memberikan kapasitas ini kepada masyarakat gitu loh. Biar produksinya terus berjalan, Om Jum menjaring ribuan reseller untuk bergabung yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu reseller yang memanen cuan nih bos, ada Kak Rizka yang sudah bergabung sejak tahun 2018. Bisa mencapai, kalau di sini kita capaiannya itu dari slot ya Kak ya, jadi setiap transaksi itu kan ada yang pesanan ecer maupun lusinan. Dari situ kita sekitar 2000-an pesanan itu dapat 1 M itu Kak. Wow, sebulan bisa dapat omset 1 M bos, hanya jadi reseller. Ini duit apa daun ya? Agar produknya semakin dikenal luas, Om Jum berkolaborasi dengan beberapa artis nih. Mulai dari Wali Band sampai Dimas Ahmad. Keputusan Om Jum buat resign dari PNS dan menjadi pengusaha, nggak salah ya bos. Berani mengambil resiko dan mengambil peluang, menjadikan Om Jum bisa sukses seperti sekarang. Meskipun pernah gagal dalam usahanya, Om Jum tidak patah semangat. Selalu mencoba membuat usaha lagi, sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Menghasilkan remah-remahan kekayaan ini, bos. Wah, tim cuan kasih jempol deh, Bapak. Definisi pantang mundur sebelum cuan nih, bos. Prinsip bisnis itu ada 2. Yang pertama adalah untung, yang kedua adalah berkelanjutan. Jadi bisnis yang tidak untung dan tidak berlanjutan itu sama aja bohong. Makanya yang penting cuan.